Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dimas Arya Nugraha nomor 9. Saya Fahmi Fatur Rahman nomor 10. Saya Prabodi Wahyudi nomor absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menguji tingkat usability sebuah aplikasi menggunakan metode CESUK Atau Computer System Usability Questionnaire. Pada tugas kali ini kami mengambil sebuah aplikasi, yaitu AlphaGIF adalah aplikasi dari Alfamart yang dirancang untuk mempermudah pengalaman belanja dan memberikan manfaat tambahan kepada penggunanya. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan berbagai penawaran menarik seperti promo dan diskon eksklusif, serta kemudahan dalam berbelanja di toko-toko Alfamart. Aplikasi ini juga menawarkan fitur untuk melacak poin hadiah, melihat katalog produk, dan melakukan pembayaran secara digital. Selain itu, AlphaGIF seringkali menyediakan berbagai kupon dan voucher yang dapat digunakan untuk berhemat saat berbelanja. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu Computer System Usability Questionnaire atau CESUK merupakan kuesioner kepuasan dengan tipe Test Level Satisfaction, di mana kuesioner ini diberikan kepada responden dengan tujuan untuk mengetahui kesan responden terhadap sistem baik dalam kemudahan atau pengalaman. Metode CESUK memiliki 19 kuesioner dengan poin penilaian 7 skala Likert, mulai dari poin 1 dengan opsi sangat tidak setuju hingga poin 7 dengan opsi sangat setuju. Kemudian langkah-langkah dalam penelitian dalam metode CESUK adalah pertama yaitu persiapan kuesioner. Untuk persiapan kuesionernya kami menggunakan media Google Form untuk membuat kuesioner yang dibutuhkan. Kemudian langkah kedua yaitu pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data kami membagikan kuesioner secara online via WhatsApp pada responden. Untuk respondennya kita mengutamakan kepada pemuda 15-25 tahun. Kemudian hal ketiga yaitu pelaksanaan. Mengumpulkan data kuesioner yang telah diisi dan memastikan bahwa semua datanya sudah diisi dengan lengkap dan benar. Kemudian langkah keempat yaitu analisis data. Masukkan data dari kuesioner ke dalam perangkat lunak analisis statistik atau spreadsheet. Kemudian hitung semua data menggunakan aturan CESUK. Kemudian langkah kelima yaitu interpretasi hasil. Analisislah hasil akhir yang didapatkan dari analisis data sebelumnya. Kemudian langkah keenam yaitu laporan. Buatlah laporan yang merangkum temuan utama dari kuesioner dan sertakan grafik dan tabel yang membantu visualisasi data. Lalu di sini ada data hasil kuesioner 40 responden. Selanjutnya juga ada data hasil kuesioner 40 responden masing-masing pertanyaan. Kemudian adalah perhitungan dari rumus CESUK. Jadi pada metode ini ada 19 pertanyaan. Di 19 pertanyaan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama sistem usefulness, yaitu dimulai dari pertanyaan ke-1 sampai pertanyaan ke-8. Kemudian bagian kedua yaitu kualitas informasi yang dimulai dari pertanyaan ke-9 sampai pertanyaan ke-15. Kemudian bagian ketiga yaitu kualitas interface yang dimulai dari pertanyaan 16 sampai 18. Kemudian bagian terakhir yaitu overall usefulness pada soal nomor 19. Dan pada setiap soal dari setiap bagian dihitung rata-ratanya. Berikut adalah hasil akhir yang diperoleh dari jawaban 40 responden. Untuk bagian yang pertama yaitu sistem usefulness dengan rata-rata 5,3 dari 7.
Untuk bagian kedua yaitu kualitas informasi dengan rata-rata 5,8 dari 7. Dan yang bagian ketiga yaitu kualitas interface dengan rata-rata 5,7 dari 7. Dan yang terakhir yaitu bagian overall dengan rata-rata 6 dari 7. Lalu bagian kesimpulan, setelah melakukan pengujian tingkat usability pada aplikasi AlphaGIF menggunakan metode JASUP, kami memperoleh kesimpulan yang pertama. Pada bagian sistem usefulness, aplikasi AlphaGIF mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi, yaitu 5,3 dari 7. Ini menandakan bahwa aplikasi AlphaGIF mempunyai sistem kegunaan yang cukup baik. Lalu yang kedua, pada bagian kualitas informasi, aplikasi AlphaGIF mendapatkan skor yang cukup tinggi juga, yaitu 5,8 dari 7. Ini juga menandakan bahwa aplikasi AlphaGIF mempunyai kualitas informasi yang cukup baik dan mudah dimengerti oleh pengguna. Lalu yang ketiga, pada bagian kualitas interface, aplikasi AlphaGIF mendapatkan skor yang cukup tinggi juga, yaitu 5,7 dari 7. Ini menandakan bahwa aplikasi AlphaGIF mempunyai tampilan interface yang cukup baik dan konsisten. Yang terakhir, pada bagian kualitas overall, aplikasi AlphaGIF mendapatkan skor yang tinggi, yaitu 6 dari 7. Ini menandakan bahwa aplikasi AlphaGIF secara keseluruhan itu cukup baik. Kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.